السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita pada ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 91, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan kalimat wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina. Bahwa ketika dikatakan kepada mereka berimanlah dengan apa yang Allah turunkan, yakni Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka menjawab nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu. Kami hanya mau beriman dengan apa yang turun kepada kami, yaitu Taurat, dan kami kufur mengingkari semua yang lain. Kata Allah, wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Padahal Al-Quran ini adalah al-haq, kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Ini dua kalimat yang membantah mereka dan kemarin sudah disinggung. Dua kalimat itu bantahan yang telak buat mereka. Artinya kalau Allah katakan wa huwal haq, berarti mereka mengingkari apa yang hak yang Allah turunkan. Kedua, musaddiqan lima ma'ahum, membenarkan apa yang ada pada mereka, berarti mereka adalah orang-orang yang dungu. Ada sesuatu yang mendukung kebenaran Taurat, malah mereka tentang. Ada sesuatu kitab yang diturunkan oleh Allah juga yang membenarkan isi Taurat, membenarkan berita yang ada pada Taurat, tetapi justru mereka tentang. Ini kebodohan mereka. Maka kita lanjutkan ucapan Syekh Sa'di dalam tafsirnya rahimahullah. Qala wa aydan fa inna kauna al-Qur'an musaddiqan lima ma'ahum, dan juga keadaan Al-Qur'an membenarkan apa yang ada pada mereka, yaqtadi annahu hujjatun lahum. Tentunya menunjukkan konsekuensi, berarti Al-Quran ini hujjah buat mereka. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Karena Al-Quran ini membenarkan Taurat, berarti Al-Quran ini sungguhnya hujjah untuk mereka, bukan atas mereka.
tapi hujjah yang membenarkan mereka. Ma fi aidihim minal kutub, yang membenarkan apa yang ada di tangan mereka dari kitab-kitab, membenarkan Injil, membenarkan Taurat. Fala sabila lahum ila itsbatiha illa bihi, maka mereka tidak bisa menetapkan dan membuktikan kebenaran apa yang ada pada kitab mereka kecuali dengan kitab Al-Quran. Fa idza kafaru bihi wa jahaduhu, kalau mereka ingkar, kalau mereka menentang, saru bimanzilati man idda'a da'wa bihujjatin wa bayyinatin laysa lahu ghayruha wa la tatimmu da'wahu illa bisalamati bayyinatihi thumma ya'ti huwa li bayyinatihi wa hujjatihi fayaqdah fiha wa yukadzdzib biha. Maka keadaan mereka seperti kedudukan seseorang yang mengaku dengan satu pengakuan, dengan satu hujjah, dengan satu bukti, tetapi kemudian dia membawa bukti tersebut dan menentangnya. Ya'ti huwa li bayyinatihi wa hujjatihi, kemudian dia mendatangi hujjahnya sendiri, mendatangi buktinya sendiri, kemudian dia tentang bahwa ini dusta. Apa kamu katakan? Kalau ada orang mengaku-ngaku bahwa saya begini, saya begitu, mana buktinya? Dia punya bukti. Datang dua orang membawa bukti, atau satu orang membawa bukti-bukti kebenaran. Kemudian orang ini yang mau didukung dengan bukti-bukti tadi berkata, menentang orang tadi, bahwa orang ini pendusta, saya tidak percaya, jangan terima hujahnya. Bagaimana kamu katakan orang ini? Dungu atau enggak dungu? Dungu. Ada satu orang membawa bukti pendukung dia, membenarkan pengakuannya, malah dia tentang. Maka kata Syekh rahimahullah, alaysa hadza minal hamaqah, bukankah ini merupakan kedunguan, wal junun, kegilaan, majnun. Fakana kufruhum bil Qur'an kufran bima fi aidihim wa naqdan lahu, berarti kekafiran mereka pada Al-Quran itu justru kekafiran pula pada apa yang mereka pegang, karena sama tauhidnya, sama berita-beritanya sama. Berarti kalau mereka menentang Al-Quran, berarti mereka menentang pula apa yang ada di tangan mereka, dan merupakan naqdan lahu, dan merupakan pertentangan terhadap apa yang mereka pegang. Tsumma naqada alaihim ta'ala da'wahum al-iman bima unzila ilaihim biqaulihi. Kemudian Allah batalkan pengakuan mereka kalau mereka beriman dengan apa yang turun pada mereka. Dan ucapannya tadi, bahwa kami mau beriman hanya yang turun pada kami, yang selain itu tidak. Baik, apakah jujur mereka beriman dengan apa yang diturunkan pada mereka? Allah bantah pula. Allah bantah dengan kalimatnya, qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Baik, kalau kalian benar-benar berpegang dengan apa yang kalian pegang dari kitab yang turun pada kalian, kenapa kalian bunuh nabi-nabi yang diutus di tengah kalian? Falima taqtuluna anbiya Allah, kenapa kalian membunuh utusan-utusan Allah? In kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar beriman dengan apa yang ada pada Taurat. Berarti pengakuan mereka pun bahwa saya hanya beriman pada yang ini saja, nggak mau yang lain. Hanya pada Taurat saja, nggak mau pada yang lain. Itu pun ternyata dusta. Karena kitab Taurat yang mereka pegang, mereka nggak percaya. Buktinya, mereka membunuh nabi-nabi Allah yang diutus di tengah mereka. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat. Dan Musa telah membawa keterangan-keterangan yang jelas, dalil-dalil yang wadihat, al-mubayyinah lil haq, yang menerangkan tentang kebenaran. Tetapi kalian toh tetap mengambil sapi atau anak sapi sebagai Tuhan kalian. Min ba'dihi, setelah datang Musa, setelah diajarkan tauhid, setelah diajarkan Taurat, kapan mereka menjadikan patung sapi sebagai Tuhannya? Setelah diajarkan oleh Musa tauhid, setelah diajarkan Taurat. Berarti apa? Berarti dusta mereka mengaku-ngaku kalau mereka beriman pada Taurat. Kami hanya beriman apa yang turun pada kami saja, kami nggak mau beriman pada yang lain. Kenyataannya mereka tidak beriman apa yang turun pada mereka.
Mereka nggak percaya pada kitab Taurat yang turun pada mereka. Bahkan mereka nggak percaya pada Nabi yang diutus di tengah mereka, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Sebagian mereka, sebagian para nabi dibunuh dan sebagian lain didustakan, seperti Musa alaihi salam. Wa antum zalimun, dan kalian dalam keadaan zalim. Artinya mereka tidak punya udzur sama sekali. Zalim adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Artinya melakukan sesuatu zulmun azim. Mereka melakukan kesyirikan, menyembah patung sapi dalam keadaan gak punya udzur. Mau mengatakan saya tidak tahu, sudah diberitahu oleh Musa alaihissalam. Mau mengatakan saya gak ngerti, mereka sudah paham. Karena dikatakan min ba'di ma aqalu, mereka sudah paham. Mau beralasan, tapi kan kami belum diutus di tengah-tengah kami seorang rasul. Sudah diutus di tengah-tengah mereka seorang rasul. Tapi kami tidak mendapatkan kitab, sudah diturunkan kitab Taurat. Apalagi? Laisa lahum udhrun. Maka Allah katakan wa antum zalimun. Kalian memang zalim fi dzalik. Laisa lakum udhrun. Kalian tidak memiliki udhur. Disebutkan lagi bukti berikutnya oleh Allah. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا. Dan ingat pula ketika kami mengangkat perjanjian atas kalian dan kami mengangkat bukit Tur, gunung Tur di atas kalian, dan diperintahkan khudhu ma atainakum biquwwah, ambillah apa yang kami datangkan kepada kalian dengan kekuatan, dengan ketaatan. Wasma'u, dan dengarkanlah, yakni taatilah. Aisima bermakna qabulil haq wa ta'ah wa istijabah. Terimalah. Ternyata mereka berkata sami'na wa 'asayna, kami dengar tapi kami mengingkari. Kami dengar tapi kami enggak mau. Astagfirullah. Rahimallah Musa. Semoga Allah merahmati Musa. Qad udhiya, telah disakiti hatinya oleh mereka Bani Israel, fasabar, tapi beliau sabar. Qal sarat hadhihi halatuhum. Ini keadaan mereka. Apakah keadaan-keadaan ini menunjukkan kalau mereka beriman? Atau menunjukkan kalau mereka kufur? Yang kedua, tidak menunjukkan kalau mereka beriman sama sekali. Maka alasan mereka tidak menerima Al-Quran dengan alasan kami nggak mau beriman kecuali apa yang turun pada kami saja. Kami nggak mau beriman pada yang lain kecuali yang turun pada kami. Taurat. Mana buktinya? Apakah membunuh para nabi menunjukkan kalian beriman pada Taurat? Apakah mengambil patung sapi setelah diajarkan oleh Musa tauhid itu menunjukkan kalian beriman? Atau apakah ketika diangkat perjanjian untuk menerima Taurat dengan taat kemudian kalian berkata sami'na wa 'asayna, apakah itu iman? Sarat hadhihi halatuhum. Demikianlah keadaan mereka. Tidak ada tanda-tanda kalau mereka beriman pada apa yang turun pada mereka. Wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim, dan telah meresap dalam hati mereka patung sapi karena kekafiran mereka. Ushribu artinya meresap sampai ke dalam hati. Buktinya apa? Buktinya walaupun patung sapi telah dihancurkan oleh Musa, dibakar oleh Nabi Musa alaihi salam dan dilemparkan ke sungai atau ke laut oleh Nabi Musa alaihi salam, mereka masih ada di hatinya keyakinan terhadap patung sapi. Buktinya ketika mereka melihat ada kejadian di laut itu gara-gara patung sapi kemarin yang dilemparkan ke laut. Begitu ada kejadian di perairan tersebut, ini karena patung sapi kemarin yang dimasukkan ke sini, membuat binasa mereka, membuat kecelakaan, membuat ini dan begitu. Masih terus terngiang di hatinya tentang patung sapi. Kalau ada yang meminum air sungai tersebut, kemudian terjadi sesuatu, itu karena patung sapi yang dilemparkan ke laut. Selalu patung sapi. Wa ushribu fi qulubihimul ijl bi kufrihim, karena kufurnya mereka. Ay antum qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Katakan wahai Rasul pada mereka,
Jelek sekali perintah iman kalian. Kalau memang kalian beriman, jelek sekali perintah-perintah dari keimanan kalian. Keimanan kalian ternyata disuruh untuk membunuh para rasul. Keimanan kalian mendorong kalian untuk membuat patung sapi dan menyembah patung sapi. Keimanan kalian mendorong kalian untuk berbuat begini dan begitu, untuk menentang Nabi Musa, untuk menyatakan sami'na wa asaina. Bisa ma ya'murukum imanukum. Kalau begitu jelek sekali iman kalian kalau menyuruh perbuatan-perbuatan seperti itu. Itu pun kalau kalian beriman. Ini menunjukkan tidak mungkin. Menunjukkan kalian tidak beriman sama sekali. Karena tidak mungkin seorang yang beriman kemudian terdorong untuk membunuh para nabi. Orang yang beriman terdorong oleh imannya untuk membuat patung sapi. Orang yang beriman terdorong untuk mengucapkan kalimat penentangan pada Musa alaihi salam, pada nabinya dan rasul yang diutus pada mereka dengan kalimat sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami enggak mau. Apakah itu dorongan iman atau dorongan kufur? Apakah itu dorongan keimanan atau bukti kalau mereka tidak memiliki iman dalam hatinya? Atsani, yang kedua tentunya. Ai antum tad'una al-iman wa tatamaddahuna bid-dinil haq. Kalian mengaku-ngaku beriman dan kalian memuji diri kalian bahwa kalian adalah golongan yang beragama, yang berpegang dengan hak. Padahal antum qataltum al-anbiya Allah. Kalian qataltum, membunuh nabi-nabi Allah. Wattaqattumul ijla ilahan, dan kalian mengambil patung sapi sebagai Tuhan selain Allah. Ketika Musa ghaba ankum, ketika Musa pergi dari kalian, Nabi Allah, walam taqbalu awamirahu, dan kalian menolak, tidak mau menerima perintah-perintah Nabi kalian dan larangan-larangannya, illa ba'da tahdid, kecuali dengan ancaman-ancaman. Setelah bukit Tur di atas mereka diancam akan ditimpakan pada mereka, faltazamtum bil qaul, baru kalian berpegang dengan ucapan. Wa naqadtum bil fi'l, tapi kenyataannya setelah menyatakan kami berjanji, ternyata setelah itu kalian batalkan dengan perbuatan-perbuatan kalian. Fama hadzal iman alladhi da'aitum, maka iman yang seperti apa yang kalian aku ini? Wa ma hadzal din, ini agama apa? Apakah kalian beragama yang seperti itu? Itu bukan beragama, tapi menentang agama, menentang din, menentang para anbiya, menentang para rasul, menentang kitab-kitab yang diturunkan seluruhnya. Fa in kana hadza imanan ala za'mikum, kalau itu dinamakan iman menurut pengakuan kalian, fa bi'sal iman adda'i sahibahu ila tughyan. Kalau itu dikatakan iman, maka sejelek-jelek keimanan adalah keimanan yang memerintahkan pada pemiliknya untuk berbuat tughyan, untuk melampaui batas, untuk kufur bi rusulillah, untuk kufur pada Rasulullah sallallahu, wa kasratul isyan, menyuruh untuk berbagai macam kemaksiatan. Wa qad ahida annal iman as-sahih, dan sudah ditetapkan bahwa yang namanya iman yang benar adalah iman yang memerintahkan pelakunya atau pemiliknya bikulli khair, untuk melakukan segala kebaikan. Wa yanhahu an kulli syarr. Keimanan yang benar-benar iman, iman yang hakiki adalah iman yang menyuruh seorang untuk berbuat baik dan mencegah seseorang untuk berbuat syarr. Fawaddaha bihadza kadzbukum, maka jelaslah dengan ini kedustaan kalian. Wa tabayyana tanaquduhum, dan sangat jelas sekali kontradiksi mereka. Allah masih ucapkan kalimat berikutnya. Qul, katakan wahai Nabi Allah, qul in kanat lakumud darul akhirah 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul maut in kuntum sadiqin. Katakan wahai Rasul pada mereka, kalau kalian benar-benar memiliki hak untuk mendapatkan negeri akhirat, yakni jannah di sisi Allah Subhanahu wa taala, murni buat kalian tanpa manusia yang lain, hanya kalian saja yang masuk surga, maka fatamannawul maut, berharaplah mati. In kuntum sadiqin, kalau kalian memang jujur. Sebab mati adalah pintu pertama untuk mendapatkan akhirat. Kalau kalian memang abnaullahi wa ahibba'uh, kekasih-kekasih Allah, anak-anak Allah,
kesayangan-kesayangan Allah, berharaplah mati. Karena dengan kematian kalian akan segera mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Atau kalau kalian berkata la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara, kalau kalian berkata tidak akan masuk surga kecuali Yahudi atau Nasrani. Baik, fatamannawul maut. Kalau gitu berharaplah mati. Kata Allah, walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin. Kata Allah, mereka tidak akan berharap mati selama-lamanya. Ini di dunia. Bima qaddamat aydihim, karena apa yang telah mereka lakukan dengan tangan-tangan mereka. Karena dosa-dosa mereka, kekufuran-kekufuran mereka, penentangan-penentangan mereka, kesyirikan-kesyirikan mereka, dan itu disadari oleh mereka. Sehingga mereka merasa kalau saya mati saya akan diazab. Dikatakan oleh Ad-Dhahhak, ma'na tamannawul maut. Beliau menukilkan dari Ibn Abbas. Ad-Dhahhak menukil ucapan Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Fatamannawul maut ay fasalul mauta, fasalullah al-maut. Wa qala, dan berkata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Lau tamanna Yahud al-maut lamatu jami'an." Kalau mereka berharap mati, akan mati semuanya dan enggak ada lagi Yahudi di muka bumi. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah bahwa ini adalah sejenis dengan mubahalah. Kita baca ucapan Syekh As-Sa'di rahimahullah. Ay qul lahum ala wajhin tashih da'wahum. Katakan pada mereka dalam rangka membuktikan kebenaran pengakuan mereka. Apa pengakuan mereka? Laku in kanat lakumud darul akhirah, kalian merasa menganggap bahwa kalian memiliki hak kehidupan akhirat. Artinya mendapatkan pahala di akhirat dengan jannah. Khalisatan min dunin nas, bahkan murni buat kalian. Orang lain enggak ada yang masuk surga kecuali Yahudi. Kama za'amtum, sebagaimana anggapan kalian, la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara, enggak akan masuk surga kecuali Yahudi atau Nasrani. Wa anna an-nar lan tamassahum illa ayyaman ma'dudah, dan bahwasanya api neraka enggak menyentuh mereka kecuali beberapa hari saja. Fa in kuntum shadiqin bi hadhihi ad-da'wa, kalau kalian jujur, kalau kalian benar dengan pengakuan ini, fatamannawul maut, berharaplah mati. Apa kata Syekh Sa'di rahimahullah? Wa hadza naw' mubahalah. Ini sejenis dengan mubahalah. Bainahum wa baina Rasulullah SAW. Mari kita sama-sama berdoa minta mati. Berani? Kaum muslimin berharap pada Allah Taala meminta kematian. Kalau kematian itu baik buat mereka. Apa doanya? Rasulullah SAW melarang seseorang untuk berharap mati. Kecuali kalau terpaksa dia berharap mati, ucapkan Allahumma ahyina ma kanatil hayat khairan li wa amitna au fana in kana al-wafat khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku kalau hidup itu baik buatku, dan matikanlah aku kalau kematian itu lebih baik buatku. Kenapa diajarkan doa dengan dua pilihan seperti itu? Karena kita tidak tahu kalau kita minta mati apakah jadi baik atau jadi jelek. Bagaimana keadaan kita di sisi Allah? Bagaimana pandangan Allah? Bagaimana hitungan Allah? Kita nggak tahu. Maka kita berkata, Ya Rabb, ahyina, hidupkan kami, in kanal hayah khairan li, kalau kehidupan itu baik buatku. Dan matikanlah kami, in kanal wafa khairan lana, matikanlah kami kalau ternyata kematian itu baik buat kami. Berani mengatakan seperti itu. Tetapi Yahudi fatamannal maut, berharaplah mati. Enggak berani mengucapkan. Bima qaddamat aydihim, karena apa yang telah mereka lakukan dengan tangan-tangan mereka. Walaysa ba'da hadzal iltija' al-mudha'iqah lahum ba'da al-'inad minhum illa ahdu amrayn. Dan tidaklah setelah
ilja wal mudayaqah, setelah penekanan-penekanan, setelah ditegakkan semua hujjah-hujjah atas mereka, setelah penentangan mereka, tidak ada kecuali dua kemungkinan. Imma an yu'minu billahi wa rasulihi wa imma an yubahilu ala ma hum alaih. Setelah diterangkan hujjah-hujjahnya, setelah dijelaskan, setelah dipatahkan syubhat-syubhat mereka, setelah dibantah ucapan-ucapan mereka, sehingga mereka tidak memiliki jalan lain, maka tinggal dua pilihan. Beriman atau mubahalah. Kalian sudah percaya, kalian sudah yakin, kalian sudah tahu yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Kalian sudah tahu bahwa yang diutus oleh Allah, yaitu Nabiullah Rasulullah SAW, adalah hak, dan sudah tahu bahwa Al-Quran adalah hak, dan sudah tahu apa yang kalian ucapkan batil. Kalian sudah yakin. Tayyib, fama baqiya, apa sisanya? Imma kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang berarti harus menerima Rasul terakhir dan kitab Al-Quran. Wa illa kita mubahalah. Yubahilu ala ma hum alaihi bi amrin yasir alaihim. Mubahalah dengan sesuatu yang ringan sekali sebagai ujian terakhir. Tayyib, kamu, saya berharap mati kalau kalian yakin masuk surga. Wa huwa tamannil maut alladhi yusiluhum ila ad-dar allati hiya khalisatan lahum. Kematian yang akan membawa mereka kepada tempat negeri akhirat yang katanya khusus buat mereka, Yahudi. Baik, ayo kita mubahalah. Doa pada Allah Ta'ala, kita sama-sama berdoa, berharap mati. Famtana'u min dzalik. Ternyata mereka tidak mau. Fa'alima kullu ahad annahu fi ghayatil mu'anadah wal muhadah lillahi wa li rasulih. Maka dengan itu diketahuilah oleh setiap orang bahwa mereka adalah orang-orang yang menentang dengan setinggi-tinggi penentangan, setinggi-tinggi muhaddah lillahi wa li rasulih, betul-betul menentang dengan puncak penentangan terhadap Allah dan Rasulnya. Ma'ilmihim bidzalik, padahal mereka tahu. Apa sebab mereka tidak mau disuruh berharap mati? Ada dua. Satu, bima qaddamat aydihim. Bima qaddamat aydihim, karena mereka sadar mereka adalah pendosa, mereka penentang, mereka adalah para pedagang-pedagang agama. Yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka jual belikan ayat, mereka jual belikan fatwa-fatwa hanya untuk keuntungan dunia. Itu mereka sadar, sehingga mereka tidak berani. Itu yang pertama. Tapi apa yang kedua? Yang kedua, mereka merasa yakin bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah benar, sehingga apa yang diancamkan pasti terjadi. Yahud, kalau Rasulullah SAW mengancam sesuatu, mereka takut, karena hati kecil mereka yakin. Dengan bahasa, nggak mau mengaku Nabi, nggak mau mengaku Rasul. Dengan bahasa, orang ini kalau berbicara biasanya terjadi, jangan. Beberapa kejadian mereka nggak berani. Kenapa? Karena sudah dikatakan akan datang kemenangan. Berarti kamu kalau ikut pasti kalah. Dia kalau berbicara selalu tepat. Kenapa nggak beriman? Padahal mereka yakin bahwa Rasulullah SAW adalah seorang yang shadiqun amin, yang jujur terpercaya, yang ucapannya hak, yang ucapannya selalu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keanehan mereka. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, dikatakan berarti mereka menentang Allah dan Rasulnya ma'a ilmihim bidzalik, bersama kesadaran mereka. Mereka tahu, mereka mengerti bahwa itu penentangan. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah katakan walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim. Ada pertanyaan, bagaimana kalau ternyata Yahudi siap? Kalau ternyata Yahudi menyatakan, baik, kita doa, minta kematian, apakah berarti Yahudi benar? Jawabannya tidak mungkin.
Loh, barangkali tidak mungkin. Karena yang mengatakan seperti itu Allah Taala. Walan yatamannauhu abadan. Mereka tidak akan berharap mati. Dan Allah kabarkan tentang keadaan Yahudi bahwa mereka itu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mereka cinta dunia, cinta hidup. Yawaddu ahaduhum law yu'ammar alf sanah. Bahkan sebagian mereka atau salah seorang mereka ingin hidup 1000 tahun lagi. Disebutkan oleh beberapa tokoh-tokoh Yahudi, penyair-penyair mereka yang menyatakan bahwa aku ingin hidup 10.000 tahun lagi. Asyra alaf. Lihat azakumullah. 1000 masih sedikit. Mereka masih ingin berharap 10.000 tahun. Dan itu disebutkan namanya dalam tafsir-tafsir tokoh mereka yang berdoa atau yang mengucapkan syair-syairnya bahwa aku ingin hidup 10.000 tahun lagi. Muslim yang saya hormati. Maka Allah katakan walan yatamannauhu abadan. Dalam ayat ini disebutkan tentang mereka. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanatin wama huwa bimuzahzihi minal 'adabi an yu'ammar. Wallahu basirun bima ya'malun. Salah seorang mereka berkeinginan kalau mereka hidup 1000 tahun lagi. Penyair Indonesia juga ada yang menyatakan seperti itu. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Sama dengan Yahudi. Tidak berbeda. Padahal wa ma huwa bimuzahzihi minal 'adzab. Padahal mereka enggak akan bisa bebas dari azab. Silakan hidup 1000 tahun lagi. Kalaupun dikasih izin 1000 tahun hidup, terus berakhir dengan apa? Dengan azab. Tetap. Sedangkan 1000 tahun dibandingkan dengan azab di akhirat, ya sangat sedikit sekali 1000 tahun itu. Seharinya di akhirat nanti 50 alf sanah, 50.000 tahun sehari. Berarti 1000 tahun tidak ada apa-apanya. Maka Allah katakan wa ma huwa bimuzahzihi minal 'adabi an yu'ammar, dan mereka enggak akan terbebas dari azab kalaupun hidup 1000 tahun. Hidup 100 tahun berakhir dengan azab. Hidup 1000 tahun berakhir dengan azab. Hidup 100.000 tahun tetap diazab. Apa bedanya? Sedangkan kehidupan dunia fata morgana. Fata morgana kelihatannya seperti hidup padahal sebentar kemudian mati. Seperti pohon yang tumbuh menghijau tiba-tiba menguning, layu dan mati dan kemudian jadi tanah kembali. Tidak ada apa-apanya. Sangat sebentar sekali. Qala Syekh Sa'di rahimahullah, qala lan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim. Apa yang dimaksud qaddamat aydihim? Apa yang mereka telah kemukakan dengan tangan-tangan mereka. Apa yang mereka lakukan dengan tangan-tangan mereka. Minal kufri wal ma'asi, kekafiran, kemaksiatan. Liannahum ya'lamuna annahu tariq lahum ilal mujazah bi'amalihim al-khabithah. Karena mereka mengetahui bahwa mati itu adalah jalan menuju pembalasan. Mujazah. Pembalasan terhadap amalan-amalan mereka yang jelek. Mereka tahu itu. Berarti mereka punya ilmu. Naam, mereka punya ilmu. Oleh karena itulah Allah murka pada mereka lebih. Ghadiballahu alaihim. Dan mereka ba'u bighadabin ala ghadab. Mereka berakhir dengan kemurkaan di atas kemurkaan Allah. Kemurkaan di atas kemurkaan. Karena mereka tahu bahwa kematian itu adalah menuju hari perhitungan. Menuju hari hisab, hari pembalasan. Dan mereka perbuatannya jelek semua. Kufur, mencerca nabinya, membunuh para nabi, menentang Taurat, menyelisihi janji-janji. Fal mautu akra syai'in ilaihim. Maka kematian itu adalah perkara yang paling menakutkan buat mereka. Wa hum ahras 'alal hayah, dan mereka adalah orang yang paling semangat hidup. Paling semangat hidup. Sudah 100 sekian belas tahun itu masih jalan kaki, jalan raya. Pernah lihat?
memaksakan diri untuk jalan supaya tetap hidup. Olahraga. Masya Allah. Karena semangatnya untuk hidup setinggi langit. Hatta minal musyrikin alladzina la yu'minuna bi ahad min ar-rusul wal kutub. Bahkan mereka lebih semangat hidupnya lebih daripada musyrikin. Padahal musyrikin tidak kenal kitab, tidak kenal rasul. Mereka tidak mengerti tentang agama. Musyrikin dengan Yahud, mana yang lebih semangat hidup dan mana yang lebih takut mati? Yahudi. Ketika musyrikin berperang, siapa yang berkhianat? Ketika mereka musyrikin bergabung dengan Yahudi, siapa yang berkhianat? Lari duluan, Yahudi. Sebagian mereka munafiqun, sebagian mereka munafiqun di muslimin juga sama, lari duluan. Yang bergabung bersama musyrikin lari duluan, yang bergabung bersama muslimin, ngaku muslimin tapi nifaqan, juga lari duluan. Itu mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Bahwa mereka ahrasul hayah, yang paling semangat untuk hidup lebih daripada musyrikin. Tsumma dzakara shiddata mahabbatihim lid-dunya. Kemudian digambarkan keadaan mereka, betapa dahsyatnya mereka ingin hidup. Syiddah mahabbatihim lidunya. Yawaddu ahaduhum law yu'ammar alf sanah. Wa hadha ablagh ma yakunu min al-hurs. Dan itu sangat tampak jelas semangat mereka yang sangat tinggi untuk hidup. Tamannaw halatahiyya min al-muhalat. Mereka berharap sesuatu yang mustahil. Muhalat. Walhal annahum law ummiru al-umr al-madhkur, dan keadaannya kalaupun mereka diberi umur yang mereka inginkan 1000 tahun, lam yughni anhum syai'a, tidak menambah apapun buat mereka, bahkan menambah dosa, menambah kufur, menambah maksiat, menambah syirik, menambah penentangannya terhadap Allah dan Rasulnya, yang berarti menambah adab. Alaysa kadzalik? Orang kafir bertambah panjang umurnya, apa yang bertambah? Ya kekafirannya. Kalau bertambah kekafirannya, bertambah azabnya, bertambah dahsyat. Wala dafa'anhu minal azab, dan itu sama sekali tidak bisa menghindar dari azab. Tetap akan diazab. Wa ma huwa bimuzahzihi minal azab an yu'ammar. Wallahu basirun bima ya'malun, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Ini ancaman. Allah Maha tahu apa yang mereka lakukan. Tahdid lahum 'alal mujazah bi a'malihim. Ini ancaman bahwa perbuatan mereka akan dibalas seluruhnya. Tidak terlewat satu perbuatan pun, semuanya Allah catat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat-ayat lain tentang keadaan mereka Yahudi dan juga sejenis mereka dalam penentangan adalah Nasrani. Dalam masalah menentang Rasul, Nasrani juga punya Injil dan punya berita akan datangnya seorang Nabi. Punya, karena Isa sudah menyatakan, ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Manil qail? Siapa berkata seperti itu? Isa. Wa idh qala Isa ibnu Maryam, bahwa aku Rasulullah ilaikum, membenarkan apa yang telah lalu dari Taurat dan memberitakan berita gembira akan datangnya seorang Rasul. Tapi bagaimana mereka ketika benar-benar datang seorang Rasul seperti yang disebutkan dalam kitab Injil? Mereka juga menentang. Bagaimana perlakukan Rasulullah SAW pada mereka? Hampir sama. Didakwahi dengan bukti-bukti, dengan hujjah-hujjah. Berakhir dengan apa? Mubahalah juga. Hanya saja mubahalahnya berbeda, yaitu meminta laknat. Kalau mereka menolak kata Allah, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul, katakan kepada mereka, ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil. Mari, kalau dengan hujjah-hujjah sudah jelas
tetap kalian menentang, mari kemari. Panggil anak-anak kalian, anak-anak kami, keluarga kalian, keluarga kami, saudara kalian, saudara kami, kumpul semua dan kami sama-sama. Kami dan kalian berdoa pada Allah meminta laknat. Mereka enggak mau. Kenapa? Hati kecil mereka tahu bahwa yang di dalam kitab Injil memang ini. Maka mereka enggak berani. Kalau minta laknat betul-betul dilaknat mereka. Ini keadaan mereka Yahudi dan Nasrani. Dan mereka barakallahu fikum Yahudi lebih dahsyat. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Yang paling dahsyat permusuhannya terhadap kaum muslimin, orang beriman adalah Yahudi. Baru kemudian musyrikin, baru kemudian Nasrani. Kaum muslim yang saya hormati. Dan ini bukti berikutnya dari keadaan Bani Israel yang mereka memiliki keyakinan tapi mereka menentang. Maka barakallahu fikum, sebagai pelajaran penting bagi kita kaum muslimin, kalau kita ditantang, apakah kita siap mati hari ini? Apa jawaban kita? Kita tidak berharap mati. Kita mengucapkan seperti ucapan Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada kita satu doa. Ya Allah, hidupkan kami kalau hidup itu baik bagi kami, dan matikan kami kalau kematian itu baik buat kami. Tapi apakah kita siap kalau ternyata Allah wafatkan? Maka jawabannya masing-masing untuk dirinya sendiri. Kalau dia adalah orang yang saleh, dia siap kapan saja. Tetapi kalau dia adalah ahlul ma'siyah, ahlul dzunub, kalau dia adalah orang yang begini dan begitu, pasti dia akan gelisah, akan ketakutan. Sehingga dikatakan oleh beberapa ulama, bainana wa bainahum al-maut. Siapa hum yang dimaksud? Ahli bid'ah. Karena ahli bid'ah merasa benar bahwa kami alal haq. Ahli sunnah juga mengatakan kami alal haq. Tapi bainana wa bainahum al-maut. Bagaimana dengan kematiannya? Alhamdulillah, jazakumullah barakallahu fikum, nasallahu taufiq wal afiyah. Wa nasallahu hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.